Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Lailatul Fadilah, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama di LPTK UIN Madura. Hari ini saya akan memberikan refleksi diri pada modul 2, yaitu modul pedagogik, yang mana modul pedagogik ini mempunyai 8 topik. 8 topik ini membahas tentang pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Kemudian yang kedua, ada pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi. Yang ketiga, itu ada pendekatan pembelajaran berbasis kesatuan materi, pedagogik, dan teknologi. Kemudian topik yang keempat ada pendekatan pembelajaran deep learning. Yang kelima ada pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Topik yang keenam ada pendekatan pendidikan layanan anak dan kebutuhan khusus. Kemudian yang ketujuh ada karakter dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Dan yang terakhir, topik ke-8 ada guru profesional era digital dan AI. Pengalaman saya dalam modul ini membuka wawasan saya bahwa guru bukan hanya penyampaian materi, tetapi fasilitator yang menciptakan ekosistem belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Saya menyadari pentingnya melibatkan murid dalam proses pembelajaran dan memberi mereka ruang untuk berekspresi, berpendapat, mengambil keputusan dalam proses belajarnya. Salah satu keluh kesah utama saya adalah banyaknya konsep baru yang cukup teoritis, seperti pembelajaran diferensiasi, basic universal design for learning, serta bagaimana melakukan asesmen yang berpihak pada murid. Meskipun materi tersebut sangat bermanfaat untuk saya, tapi saya merasakan perlu waktu lebih untuk benar-benar memahami dan menginternalisasikannya. Kemudian kadang saya juga merasa hanya menghafal konsep tanpa benar-benar paham bagaimana menerapkannya secara nyata di dalam kelas. Tantangan belajar pedagogi secara mandiri ini adalah keterbatasan akses ke sumber daya yang tepat dan komprehensif. Tidak semua materi atau buku bisa ditemukan secara mudah. Apalagi jika terkait dengan teori-teori terbaru atau metode yang sedang berkembang pada saat ini. Selain itu, dalam belajar mandiri kita sering kali terbentur dengan kesulitan dalam mencari informasi yang relevan dan terpercaya. Banyaknya sumber yang tersedia membuat kita harus kritis dalam memilih referensi yang valid. Saya juga merasa bahwa sulit untuk memotivasi diri. Dan saya sendiri juga merasa tidak konsisten, terutama jika tidak ada deadline atau target yang jelas seperti dalam pembelajaran formal. Refleksi belajar pedagogi secara mandiri. Saya merasa lebih mandiri dalam memahami konsep-konsep pedagogi. Saya bisa mengembangkan pendekatan pengajaran sendiri berdasarkan pemahaman yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Di sisi lain, saya juga semakin menyadari pentingnya kolaborasi dalam dunia pendidikan. Belajar mandiri mengajarkan saya bahwa meskipun saya bisa belajar banyak hal secara mandiri, diskusi dan kolaborasi dengan orang lain sangat penting untuk memperkaya wawasan. Saya juga menjadi lebih disiplin dalam mengelola waktu dan lebih teliti dalam mencari bahan ajar yang berkualitas. Tetapi saya juga sadar bahwa belajar secara mandiri membutuhkan kesabaran dan komitmen yang tinggi. Karena tanpa adanya pengawasan eksternal, prosesnya bisa terasa lebih lama dan penuh tantangan. Harapan belajar pedagogi secara mandiri, ke depan saya berharap bisa lebih terstruktur dalam proses belajar mandiri.
Saya ingin memanfaatkan lebih banyak sumber daya digital seperti kursus online atau forum-forum diskusi yang bisa mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama. Saya juga berharap bisa terus mengembangkan pengetahuan pedagogik saya, tidak hanya dari teori, tetapi juga dari pengalaman praktis, seperti menjadi seorang pengajar atau berpartisipasi dalam pelatihan pendidikan. Selain itu, harapan saya adalah agar suatu saat nanti bisa menggabungkan apa yang saya pelajari dengan pendekatan yang lebih berbasis pada kebutuhan siswa. Pengalaman belajar mandiri ini semoga bisa memberi saya fondasi yang kuat untuk mengimplementasikan metode mengajar yang lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Refleksi diri pada modul 2 pedagogik ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.